Segala puji bagi Allah yang menguasai kolbu. Sesungguhnya semua kolbu dan lintasan hati menjadi bingung tidak mengetahui keagungannya. Setiap mata dan pandangan menjadi tercengang tentang dasar-dasar kecemerlangan cahaya-cahayanya. Allah, yang melihat semua rahasia tersembunyi, yang tidak memerlukan musyawarah atau bantuan dalam mengatur kerajaannya. Dia Maha Pengampun dosa-dosa, Dia penutup kekurangan, yang memudahkan kesulitan-kesulitan. Maka sesungguhnya pujian yang paling agung patut kita panjatkan kepadanya. Ketahuilah bahwa kemuliaan manusia melebihi sejumlah makhluk. Keutamaan dan kemuliaan itu disebabkan kesiapannya untuk marifat kepada Allah yang Maha Suci. Marifat kepada Allah di dunia adalah terhadap keelokannya, kesempurnaannya, dan kebanggaannya melalui ciptaan-ciptaannya. Sedangkan marifat di akhirat adalah persiapan dan simpanan kita. Kolbu itu sesuatu paling utama. Sesungguhnya manusia siap untuk bermarifat, mengetahui Allah dan yang gaib, dengan kolbunya. Tidak dengan salah satu anggota badannya. Karena itu kolbu jua yang berbuat karena Allah. Dialah kolbu yang berusaha mendekat kepadanya. Kolbu pula yang menyingkap apa yang ada di sisinya. Anggota tubuh kita hanyalah sebagai pengikut, pelayan dan alat yang dipekerjakan oleh hati. Tangan, kaki, otak, mata, telinga, mulut dan sebagainya adalah bagian yang patuh jika disuruh oleh kolbu. Artinya, yang bertanggung jawab terhadap Allah adalah pimpinannya. Ketika kiamat di Yaumil Hisab, kolbulah yang berhadapan dengan pengadilan ilahi. Jika selamat, maka kolbu jua yang diterima di sisi Allah. Sementara anggota tubuh telah hancur berkalang tanah. Kolbu menjadi terdinding, terhalang, dalam bermarifat kepada Allah jika anggota badan berbuat maksiat. Atau, jika kolbu itu sendiri tenggelam kepada selain Allah. Kolbu yang diajak bicara oleh Allah. Kolbu yang merasakan bahagia karena kedekatannya terhadap Tuhan. Atau, justru dia yang mendapat cacian dan laknat. Jika berbuat buruk, jahat, maka yang menyesal adalah kolbu. Dia yang celaka karena mengotorinya dan merusakkannya dengan penyakit-penyakit hati. Secara hakikat, ketaatan kepada Allah itu terletak pada kolbu. Sesungguhnya yang tersebar terhadap anggota badan dalam melakukan ibadah merupakan cahaya-cahayanya. Bila kolbu telah terbangkitkan energinya, cahaya kebaikannya memancar ke seluruh anggota tubuh. Karena itu, sehingga anggota tubuh tergerak untuk beramal taat. Sebaliknya, kita menjadi sombong dengan menggunakan media anggota badan dikarenakan keadaan kolbu yang kotor. Perbuatan-perbuatan keji dan buruk dikarenakan kolbu yang tidak suci atau gelap. Kolbu yang gelap menjadi tidak bercahaya. Hal tersebut membuatnya tidak dapat menampakkan kebaikan-kebaikan yang direalisasikan dalam bentuk lahiriah melalui anggota badan. Ini berarti kita tidak mengenali kolbu kita sendiri. Barang siapa yang dapat mengenali kolbunya, pasti ia tahu betul terhadap dirinya. Niscaya dia juga dapat mengenal Tuhannya. Jika ia tidak mengetahui kolbunya, tentu tidak mengenal dirinya. Dan pasti tidak mengenal Allah sebagai Tuhannya. Inilah yang menjadi kenyataan, bahwa kebanyakan manusia tidak mengenal kolbunya dan tidak mengenal dirinya sendiri. Jika seseorang tidak mengenal diri sendiri, mana mungkin bisa memperbaiki keburukan atau kejahatannya? Mana mungkin seseorang terdorong untuk bertaubat dan berbuat baik? Sesungguhnya Allah akan menghalangi orang tersebut dengan kolbunya sendiri. Jika keadaan antara pribadi seseorang dengan kolbunya telah terhijab, maka terhijab pula ia dengan Allah. Dia tidak dapat menyaksikannya, tidak dapat mengenal sifat-sifatnya. Derajat kemuliaannya menjadi turun serendah-rendahnya hingga sejajar dengan setan. Orang yang tidak mengenal kolbunya, ia tidak bisa mengintai dirinya, tidak bisa memeliharanya dan tidak mampu mengintip sesuatu yang tersimpan di alam malakut. Orang demikian ini dikategorikan sebagai hamba yang lupa. Mereka lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang fasik. Oleh sebab itu mengenal kolbu dan hakikat sifat-sifatnya adalah pokok agama. Merupakan jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang menuju kepada Allah.